Selamat datang kembali di acara kami, tentunya di Praga Channel. Oke, perkenalkan kembali yang belum kenal ya, kenalan dulu. Nama saya Arya Gangga dan di sebelah saya ada Risa Pratiwi. Kembali di acara perdana kita, ya nggak perdana amat sih, lebih spesifik ya. Namanya Pranalar. Pranalar itu sendiri salah satu mungkin yang kita harapkan agar bisa memberikan sharing-sharing info, memberikan referensi bagi teman-teman yang lagi bingung mau baca buku apa, atau mau beli buku apa, atau mau nongkrong gitu tapi bingung harus bawa apa, ya jelas buku dong. Atau mungkin mau pinjam buku ke Praga Pustaka kan bisa kan? Nah itu lebih boleh lagi. Okay. Nah sebelum lanjut mungkin teman-teman bisa boleh pinjam mukanya? Mukanya? Oh ya boleh. Follow dulu akun Praga Pustaka Bali di sini. Praga Fashion juga. Praga Kuliner juga. Iya kan mukamu aja. Oh gitu. Ya, Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita lanjut aja atau mau basa-basi dikit. Ingat komen di bawah. Subscribe, like, dan nyalain loncengnya ya supaya tahu video-video kita Halo, selanjutnya. gaji. Oke. Jadi kali ini seperti yang teman-teman baca di judulnya, dia akan nge-review sebuah buku fenomenal karya bangsa, yaitu judulnya apa yo? Komen di bawah. Judulnya Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bagi teman-teman yang belum mengetahui Pramudia itu siapa, karya yang berjudul Bumi Manusia itu apa, mungkin bisa langsung habiskan video ini sampai habis dan juga dengarkan hasil review bukunya yang karena dia sudah baca, saya belum baca. Saya nggak terlalu suka sastra, lebih suka yang hot. Tapi waktu ini nontonnya 2 kali tapi ya film Pramudia Nah, Bumi Manusia. kalau saya lebih suka nontonnya daripada bacanya. Gitu. Nonton kan 3 jam, baca buku setebal ini nggak mungkin. Perasaan kemarin durasinya 2 jam deh, bukan 3 jam. 3 jam. 2 jam. Taruhan. Boleh? Komen di bawah ya berapa. Oke, mungkin langsung saja. Kan tadi udah kenalan. Jadi pertama-tama mungkin apa sih yang menjadi ketertarikan kenapa baca Bumi Manusia gitu, Pramudia? Apa yang tertarik dari buku itu? First impressionnya? First impression. Oke, kita santai aja ya, nggak usah tekan-tekan guys. Jadi pertama kali aku tahu tuh Bumi Manusia, novel Bumi Manusia dan Pramudia Anantatur itu dari senior di organisasi. Dia bilang, ini buku Bumi Manusia keren loh, menceritakan tentang Kayak gua keren nih. enggak sih. Jadi menceritakan tentang kehidupan kaum pribumi di zaman penjajahan Belanda dahulu. Jadi di sana juga, di dalam novel itu juga ada sosok pemeran utama gitu deh ceritanya yang benar-benar menginspirasi kita gitu. Walaupun kita sekarang tidak dijajah ya, tapi semangatnya itu tuh masih bisa kita implementasikan itu ya bahasanya. Implementasikan di kehidupan kita sekarang gitu. Jadi mulai dari situ tertarik membaca buku Bumi Manusia. Itu saya membacanya hampir sebulanan. Oke, sebelum jangan terlalu jauh, jadi gitu. saya ingin bertanya biar teman-teman tahu kan, tadi sekilas lah kasih gambaran buat teman-teman yang masih penasaran mungkin, atau mungkin lagi baca bukunya tapi belum selesai. Siapa sih sosok Pramudia Anantatur itu? Mungkin bisa digambarkan sedikit kisahnya, kenapa bisa menjadi karya fenomenal? Pramudia Anantatur itu sebenarnya nama aslinya itu Pramudia Anantamastur. Jadi kata mastur, kata mas itu dalam bahasa Jawa tuh artinya mas, seorang laki-laki gitu ya. Iya, memang laki-laki. Seorang laki-laki, bukan mbak-mbak ya. Ini ngawur nih. Gue ngawur ya. Oke, jadi beliau ini yang kita biasa panggil Pram. Beliau lahir di Blora 6 Februari tahun 1925. Di Blora Blora itu terletak di Jawa Tengah ya. Jadi beliau tuh lahir dari keluarga. Iya, nggak mungkin dari kandang kan, keluarga.
Jadi ayahnya bernama Mastur Imam Bajuri. Mastur Imam Bajuri yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta, dan ibunya bernama Saidah. Beliau bekerja sebagai seorang penghulu di daerah Rembang. Dari Jawa Tengah berarti. Ya. Jadi semasa kecil Pram ini bersekolah di Institut Budi Utomo di Blora, di bawah bimbingan ayahnya yang bekerja sebagai guru juga di sana gitu. Namun beberapa kali Pram itu tercatat tidak naik kelas. Pernah nggak naik kelas? Aku? Iya. Alhamdulillah tidak pernah. Coba aja siapa tahu jadi penulis Oh fenomenal. iya, coba aja ya. Sayangnya saya sudah tamat. Nih hashtagnya jangan ditiru. Jangan tidur. Ya, oke lanjut. Oke. Jadi tamat dari Budi Utomo itu kemudian Pram bersekolah di Sekolah Teknik Radio Surabaya selama 1,5 tahun di tahun 1940 sampai 1941. Terus kemudian Pram berangkat ke Jakarta dan bekerja sebagai tukang ketik di kantor berita Jepang bernama Domai pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Iya, berarti sempat kerja jadi jasa tukang ketik nih teman-teman ya. Ada yang jasa tukang ketik? Komen di bawah. Komen terus sih suruh. Nah, biar banyak Like komennya. dong. Iya, like pasti wajib like. Terus kita lompat lagi. Kenapa tuh kisahnya Pram bisa? Kenapa dia menulis buku lah dulu? Jangan. Kenapa dia menulis buku? Jadi dia menulis buku itu saat dia berada di penjara. Penjara. Di penjara. Pernah di penjara? Saya pernah dong di penjara sama seseorang. Jangan ditiru. Jadi ceritanya gini nih, Pram itu ditangkap Belanda pada tanggal 22 Juli 1947 dengan tuduhan penyimpanan dokumen pemberontakan melawan Belanda yang kembali ke Indonesia untuk berkuasa. Jadi dia kemudian dijatuhi hukuman penjara, tetapi tidak tidak masuk pengadilan gitu loh, jadi langsung di penjara aja. Ini kontroversi lah. Kontroversi. Jadi beliau dipenjara di Pulau Edam, kemudian dipindahkan ke penjara di daerah Bukit Duri hingga tahun 1949, dan selama masa penahanannya tersebut dia lebih banyak menulis buku dan cerpen. Jadi mulai dari sana beliau itu menulis. Jadi kita lagi lebih spesifik nih. Judul buku Bumi Manusia itu buku apa sih itu? Jadi buku Bumi Manusia itu dengerin ya. Bagi yang penasaran ya, dengerin. Secara singkatnya itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Pram, yang beliau tulis itu. Jadi buku Bumi Manusia itu menceritakan tentang bagaimana terbentuknya nasionalisme di Indonesia gitu. Jadi di sana ada tokoh Tirto Adi Suryo yang diperankan oleh Minke. Mungkin teman-teman yang udah nonton filmnya Bumi Manusia di bioskop tahun 2019 lalu mungkin sudah tahu ya sosok Minke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Jadi amat. Jadi Iqbal nonton. Iqbal, I love you. Astaga. Oke. Jadi yang diperankan oleh Iqbal itu, jadi di sana dalam film tersebut, dalam bukunya juga, sosok Minke itu adalah sosok pribumi yang tidak menerima segala tindakan kekerasan dari dari Belanda pada kaum pribumi. Jadi Minke itu adalah sosok pemberontak untuk kebenaran. Iya. Jadi kalau misalkan penasaran, baca bukunya. Boleh pinjam di Praga Pustaka. Boleh Dong. Iya. Nggak salah kan? Nah, buku Bumi Manusia ini apa itu karya Pram, cuma Bumi Manusia aja? Oh tidak. Mungkin bisa dijelaskan lah runtutan bacaannya biar teman-teman semakin. Oh jadi kan karena di film Bumi Manusia itu kan kalau teman-teman nonton di akhirnya itu Annelies itu dibawa ke Belanda, dan lanjutannya kan nggak tahu nih teman-teman, pasti penasaran lah. Nah mungkin bisa dijelaskan selain buku Bumi Manusia apakah ada buku lanjutannya lagi biar? Ada kok, tapi sisi yang terakhir itu sedih loh Annelies. Nah nggak usah baper, ini jelasin nonton dulu. Jadi
Buku Bumi Manusia itu adalah tetralogi, sebuah tetralogi. Jadi kita kenalnya itu tetralogi Buru atau tetralogi Pulau Buru, atau biasa yang kita sebut tetralogi Bumi Manusia. Jadi tetralogi Bumi Manusia itu ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, kemudian Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saya sempat sedikit baca buku Anakku Semua Bangsa. Jadi di sana diceritakan perjalanan Annelies di kapal pesiar dari Indonesia ke Nederland. So Inggris deh. So Inggris gua. Jadi di sana Annelies tuh tersiksa gitu loh guys, sakit hati, sakit batin dan sakit fisik. Buat yang penasaran baca bukunya. Sayangnya saya baru baca sedikit soalnya. Nah, teman-teman nih, karena sudah sedikit dikupas-kupas, ya mungkin bagi teman-teman yang udah expert baca buku itu bisa komen di bawah, kasih kami masukan apakah ada yang kurang. Dan juga mungkin ada teman-teman yang ingin komen untuk review buku apa. Dan juga acara kami itu bukan hanya Pranalar itu sendiri, dan ditunggu aja, siapa tahu ada acara-acara yang lebih menarik, nah, mungkin yang lebih nyeleneh atau mungkin lebih sedikit kasar, sedikit radikal, sedikit romantis. Ya oke lah, itu nanti kita pikirkan baik-baik biar bisa menghibur kalian. Tapi Kak, untuk teman-teman yang mau nanya, Kak gimana sih Kak terbentuknya Praga Pustaka? Komen loh di bawah. Ya, bisa di bisa komen di bawah ya, sedikit bocoran buat kalian ya. Motivasi kami hanya ingin gimana ya, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. Ya selain itu meningkatkan minat baca lah kurang lebih, karena data menunjukkan bahwa Indonesia itu tingkat literasinya rendah. Jadi semoga teman-teman mulai tertarik untuk membaca dari kecil, punya adik kasih tahu adiknya untuk membaca hal. Membacalah segala hal. Mau baca koran, baca majalah, baca novel, baca terserah. Bobo? Ya, Bobo juga boleh. Bobo. Nah. Ya, jadi mungkin apa ya, kasihlah pesan kesan kepada penonton kita. Kenapa harus wajib baca buku Bumi Manusia? Oke, kenapa wajib baca buku Bumi Manusia? Karena buku Bumi Manusia itu maknanya sangat dalam gitu. Jadi banyak banget motivasi hidup yang kita bisa implementasikan di kehidupan kita sekarang. Contohnya Minke nih, dia berjuang demi kebenaran gitu. Walaupun dia sampai di penjara, walaupun dia sampai diusir misalkan, nah itu pun walaupun kita nggak sampai di penjara ya, setidaknya kita bisa berjuang membela kebenaran gitu. Itu sih. Jadi jangan pernah bosan untuk membaca. Nah, ingat, jangan pernah bosan untuk membaca, jangan pernah bosan untuk membela kebenaran. Mungkin ini bisa jadi quote nih buat teman-teman dari kami. Semoga bermanfaat. Mungkin terima kasih reviewnya. Nanti review buku lain-lain lagi biar lebih menarik. Nanti teman-teman bisa komen review buku apa yang pastinya yang ada di Praga Pustaka. Jangan nyari buku yang nggak ada di sini. Kita kan repot juga, Pak. Kalau mau ada yang nyumbang buku bisa. Kami terima sumbangan buku. Terima kasih banyak. Ya mungkin segitu saja. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Dan tetap tunggu video-video selanjutnya. Dan jangan pernah bosan untuk membaca. Terima kasih. Dadah.